Mual ayah. Pengen yang sempurna. Bunda pengen yang sempurna. Kita sempurna atau tidak? Mau nggak punya suami kayak Rasulullah? Ngaca atau ngaca? Ngejawab teh mau wae. Kita udah kayak Siti Khadijah belum? Udah kayak Siti Aisyah belum? Mikir atau mikir teh. Dari kahayang mah ayah hayang sama kita juga mau. Makanya mohon maaf, sering Ahilman sampaikan, rumah tangga yang baik itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan. Status hari Senin itu tuh cocok tuh. Pasangan yang baik itu bukan yang sempurna, tapi yang bisa saling menyempurnakan. Saya sama istri saya, Masya Allah Bunda, beda banget. Beda. Saya seneng ngobrol, istri saya, ya Allah, pendiam. Istri saya mah kalau nggak ditanya nggak jawab. Jempewe, cicing, jempling. Sama kan, sama. Saya orangnya boros. Saya mah senang belanja teh. Pokoknya ngasih teh senang. Istri saya enggak. Beliau mah jarang diajak ke mall tuh nggak mau. Di rumah ada kiriman si cepat, JNE, JNT, WA kiriman, ayah. Iya. Saya kalau ada uang keluar cepat. Istri saya kalau uang udah masuk ke dia susah keluarnya. Dan kalau Bunda tahu ya, yang pinter nyari uang itu bukan saya, tapi istri saya. Istri saya mah tahu aja uang teh di mana. Di saku ada, ketemu sama dia. Di lemari ketemu sama dia, di dompet ketemu, di ATM tahu. Berarti yang pintar nyari uang bukan saya tapi istri saya. Apakah sama dengan yang ada? Sama dengan yang saya? Sama. Wahai suami, bersabarlah dengan keadaan itu, karena itulah nikmat dari Allah. Udah mulai hari ini mah belajar perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Betul? Mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru mengeluh itu menambah masalah. Insya mulai hari dengan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, itu akan mengundang rezeki untuk kita. Yang kedua, penghalang rezeki yang kedua adalah kurang bertakwa kepada Allah. Kurang apa? Kurang bertakwa kepada Allah. Maksudnya apa, Hilman? Boleh jadi ada orientasi rumah tangga kita bukan untuk menghadirkan ketakwaan. Maka kalau Ustadz ditanya, buat apa kita berumah tangga? Jawabannya untuk bisa semakin dekat dengan Allah. Maka lihat surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi ayat fundamental dalam pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lihat kalimat awalnya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti apa yang Allah inginkan dalam rumah tangga? Jawabannya, Allah ingin ketika engkau bersama di rumah tangga, engkau semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang, kenapa rumah tangga kami tidak mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan? Boleh jadi karena ada orientasi yang belum tepat dari apa yang kita hadirkan. Rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai di dunia, tapi rumah tangga itu menyatukan dua hati yang saling mengisi dan mengerti untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah tangga. Berarti sekarang coba dicek, kalau ada penghalang di rezeki di rumah tangga, mungkin tujuan rumah tangga kita belum tepat. Tujuan rumah tangga itu untuk lebih dekat dan taat sama Allah. Pertanyaannya, Bunda, teteh sayang, selama kita berumah tangga, makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah? Halo? Halo? Selama kita berumah tangga, makin dekat sama Allah atau masih makin jauh dari Allah? Cek suami kita, cek keluarga kita, cek diri kita.
Karena harusnya rumah tangga menjadi jembatan atau tangga berharga untuk mendekatkan diri kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, kenapa rezeki boleh jadi terhalang di rumah tangga kita? Karena kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa ahilman? Apa penghalangnya? Masuk prakteknya. Karena lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Coba dibuka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Surat Toha ayat 132. Ternyata bunda teteh sayang, sholat itu bisa jadi indikator kebaikan rezeki datang di kehidupan kita. Sudah dibuka? Surat Toha surat ke-20 ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Betul? Wastabir ilaiha wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam menunaikan sholat itu. Lihat, kalau sholatnya udah baik, kalau sholatnya sudah terjaga, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Betul? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu. Wal akibatul littaqwa, dan itu semua akibat ketakwaanmu. Ada nggak ayatnya? Ada nggak? Kenapa di situ sholat dihubungkan dengan rezeki? Boleh jadi jawabannya karena sholat itu pula lah yang kemudian bisa menjadi bagian yang bisa mempercepat datangnya rezeki untuk kita. Makanya sekarang kalau bunda ingin tanya, gimana agar rezeki kami lebih baik dalam hidup? Perbaiki sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Rapihin betul sholatmu, maka Allah pasti rapihin rezekimu. Karena kalau itu yang sering meleset dalam hidup kita, mohon maaf, kalau sholatnya udah berantakan, maka hidupnya pun berantakan. Kalau sholatnya udah nggak karuan, maka boleh jadi nggak karuan jugalah kehidupan kita. Makanya rumah tangga itu kalau mau dilihat ya, saya sering nanya gini, suami aku begini. Saya satu pertanyaannya, masih sholat atau tidak? Masih sholat atau tidak? Kalau masih sholat dan sholatnya memang sholat gitu ya, masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Tapi kalau sholatnya udah nggak karu-karuan, mohon maaf, sholat aja ditinggalkan, apalagi kamu, apalagi kita, kira-kira begitu. Sholat aja tiangnya agama, betul? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, rusak agamanya. Ini yang paling menarik, ada analogi begini. Bunda bayangkan inilah, rukun Islam kan ada 5 ya. Jadi kalau diibaratkan kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji gitu. Ibaratnya kalau misalnya mohon maaf ya, haji kita belum mampu, oke, slip 1. Puasa barangkali kita belum sempurna, slip 2. Zakat mungkin hartanya belum masuk nisab dan haulnya, slip 3. Sekarang kalau nggak sholat, apa yang terjadi? Jatuh kan? Makanya sholat itu kenapa jadi tiang agama? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baik seluruhnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak seluruhnya. Maka pesan Ahilman, jaga sholat kita.
Jadi kalau bunda WA suami ya, tanya, ayah jangan lupa sholat ya, ayah udah sholat apa belum? Itu Masya Allah, itu romantis tuh, itu romantis, romantis, romantis. Jadi kalau bunda tanya, gimana caranya romantis suami istri? Saat suami istri mengingatkan sholatnya masing-masing. Bunda sering gak di WA gitu sama suaminya? Ngawulang kan? Jarang kan? Bunda mah diingetin sholatnya sama muazin aja di Masjid Darussalam Kota Wisata. Sama, makanya di handphone kudu ada waktu sholat, diingetin. Yang wajib udah pasti, kalau mau tambah lebih cepat, yang sunnah. Guru saya mengingatkan ada 3 sholat sunnah, kalau bisa jaga betul ini. Yang pertama sholat sunnah tahajud. Yang kedua sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga sholat duha di pagi hari. Lihat keistimewaannya. Sholat tahajud, sholat yang akan mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Sholat tahajud, sholat mengantarkan kemuliaan. Makin terjaga tahajudnya, dengan izin Allah, Allah muliakan hidupnya. Keterangannya surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam dirikanlah salat tahajud sebagai tambahan untuk dirimu, niscaya Allah akan angkat derajatmu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Yang kedua, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta. Bukankah yang kita cari selama ini dunia? Ternyata ada sesuatu yang bisa mendekatkan kita dengan dunia. Apa? Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang ketiga, salat duha di pagi hari. Barang siapa yang tidak tertinggal 4 rakaat minimal salat duha di pagi hari, 2 rakaat, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Berarti yang ketiga, apa yang menjadi penghalang rezeki di rumah tangga? Karena lalai dalam sholat. 4, penghalang rezeki di rumah tangga karena jarang baca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran. Nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Maka bunda teteh sayang, belajar menghadirkan Al-Quran di rumah kita. Akan sangat sempit rumah, akan sangat hampa rumah jika di rumah itu tak dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena ternyata, mohon izin, mohon maaf, apapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah muliakan hidupnya. Coba bunda lihat, bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad SAW. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Mekah dan Madinah. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah muliakan hidupnya. Maka Ahilman berpesan sekali ya, kita semua, ayo jangan sampai sehari pun kita lepas baca Quran. Saya dapat wasiat dari guru saya, ada 7 surat pilihan yang boleh kita amalkan dalam setiap hari untuk kita baca. Ya. Yang pertama surat Ar-Rahman. Yang kedua surat Al-Waqi'ah. Yang ketiga surat Al-Muluk. Yang keempat surat Al-Jin. Yang kelima surat Al-Insyirah. Yang keenam surat Al-Ikhlas.
Yang ketujuh, jika hari Jumat surat Al-Kahfi. Jika hari biasa surat Al-Baqarah 5 ayat pertama, ayat 255 ayat kursi, dan 3 ayat terakhir. Al-Baqarah 5 ayat pertama, tengah-tengah 255 ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah. 7 surat ini dengan izin Allah semoga kita jadi wasilah kebaikan itu. Ya. Surat Ar-Rahman agar kita berharap Allah menyayangi kita dan kita disayangi oleh hambanya Allah di muka bumi ini. Surat Al-Muluk, surat Al-Waqiah agar Allah mudahkan rezeki kita dengan izin Allah. Surat Al-Muluk agar Allah menjaga kehidupan kita, mengantarkan kemuliaan kita, termasuk menjaga dari siksa kubur. Makanya Bunda izin ya, jangan tidur dulu ketika waktu malam sebelum baca Al-Muluk. Hanya 30 ayat kan. Jadi kalau bisa dari maghrib ke isya, Bunda maksimalkan baca Al-Muluk. Semoga dengan baca Quran ini kelak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin agar kita dijaga dari godaan jin. Surat Al-Insyirah agar kita diberikan kemudahan setelah kesulitan. Surat Al-Ikhlas agar kita diberikan hati yang penuh keikhlasan. Dan surat Al-Kahfi agar kita diberikan cahaya di antara 2 Jumat yang sedang kita jalani. Termasuk ayat kursi agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, penghalang rezeki di rumah tangga itu karena jarang baca Al-Quran. Yang kelima, penghalang rezeki di rumah tangga itu karena lupa bersedekah. Lupa atau jarang bersedekah. Bunda teteh sayang, mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru yang terjadi kalau kita sedekah makin ditambah. Tapi kalau kita seret menyimpan dari apa yang harus dikeluarkan, maka mohon maaf, boleh jadi itu yang menghambat datangnya rezeki dalam kehidupan kita. Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Apa artinya Ahilman? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Oke, nomor berapa ini? Nomor berapa? Nomor 6. Karena makan harta haram, mengambil harta haram, ternyata mohon maaf, harta yang kita dapatkan itu harus dipastikan kehalalannya. Karena harta yang tidak halal tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang tidak halal. Doa nggak dikabulkan oleh Allah kalau masih ada harta yang tidak halal. Keberkahan dijauhkan oleh Allah ketika masih ada harta yang tidak halal. Maka Bunda pastikan, selain bertanya ke suami tentang berapa penghasilannya, tapi tanyakan dari mana penghasilannya. Itu penting. Itu penting. Kenapa? Karena suami kita mencari nafkah, kasih kepada keluarga, nanti jadi masakan untuk kita. Kalau hartanya tidak halal, maka tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka yang keenam, kenapa rezeki tidak kunjung datang atau tidak jadi kebaikan yang segera datang kehidupan kita? Karena makan harta haram. Yang keberapa? 7. Karena zolim kepada pasangan. Zolim kepada pasangan. Makanya Bunda, teteh sayang, belajarlah mulai hari ini jangan menzolimi pasangan kita dengan cara apapun, baik verbal ataupun non verbal. Saya tidak sepakat dengan apapun bentuknya KDRT di rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu, nauzubillah, semoga Allah membimbing kita untuk dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Kata-kata harus dijaga, apalagi seorang istri. Di video saya mungkin Bunda lihat juga ya, al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu seperti cermin hatinya. Kalau sudah pecah, mungkin engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti,
mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari Selasa itu ya. Makanya hati-hati betul, hati-hati betul. Maka Nabi bersabda, siapakah suami yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Sama, siapakah istri yang baik? Jawabannya al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Maka mulai hari ini bunda juga jangan zalim sama suami bunda. Para suami belajar jangan menyakiti hati istri kita. Belajar dengan hal-hal yang sederhana, manggil panggilan sayang. Ih, masya Allah. Ibu dipanggil sayang sama suami senang apa enggak? Itu sederhana tapi pahalanya gede banget. Makanya baginda Nabi itu kalau manggil istrinya luar biasa kan? Khadijah, apa panggilannya? Ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, masya Allah. Aisyah, apa panggilannya? Ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Hari bunda apa panggilannya sama suami? Kadang tergantung bentuk tubuh kadang-kadang ya. Kalau agak berubah dikit, dut kesini gitu ya. Nggak boleh, sakit hati itu namanya. Kalau agak hitam dikit, bujur katel ka dia maneha, itu jangan juga. Hari ini mah coba siapin panggilan-panggilan yang terbaik. Maka mohon izin ya, jangan mudah marah di rumah tangga. Karena rumah tangga yang diisi dengan kemarahan akan menjauhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Sok belajar. Kumaha atunya kalau lagi kesel gimana mengendalikan marahnya? Catat 5 cara agar marah kita bisa dikendalikan. Yang pertama, ketika lagi marah langsung baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir. Yang kedua, ketika lagi kesel, lagi marah, segera ambil air wudu. Ingat, marah itu dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api. Api itu hanya akan padam dengan air. Maka bunda kalau lagi marah segera ambil air wudu. Kalau mau tambah basah, mandi aja sekalian. Berenang ke laut, mati nanti hidungnya. Jangan. Wudu. Habis wudu langsung ya gelar sajadah, sholat. Setelah itu baca Quran. Ambil wudu, gelar sajadah, sholat, baca Quran. Bunda akan menemukan ketenangan di situ. Yang keempat, ubah posisi. Kalau marah sedang berdiri, segera duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Apa bahasa gampangnya? Sareken. Tidurin aja. Udah tidur mah insya Allah nanti juga lupa. Paling dimimpi ke bawah-bawah sedikit lah. Tidurin. Baru yang kelima, ingat-ingat pahala dari Allah untuk orang yang bisa menahan marah. Masya Allah. 5. 1. Baca ta'awudz. 2. Ambil wudu. 3. Dirikan sholat baca Quran. 4. Ubah posisi. 5. Ingat pahala dari Allah ketika orang bisa menahan marah. Dan bunda tahu ya, Masya Allah, ada seseorang yang nanti Allah berikan surga yang lapang dan luas. Siapa orang itu? Ternyata orang yang punya ketenangan hati. Siapa mereka? Mereka yang mampu menahan marah dan mampu memaafkan orang lain. Oke? Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Penghalang rezeki di rumah tangga karena durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Bunda sayang, teteh sayang, ingat ya, kalau sudah menikah nggak ada bahasa ini orang tuaku, itu orang tuamu. Setelah menikah itu berubah jadi orang tua kita. Maka perlakukanlah mertua kita sebagaimana orang tua kandung kita sendiri. Wahai suami, perlakukanlah orang tua istrimu sebagaimana engkau perlakukan orang tua kandungmu. Karena mereka keduanya sama,
artinya keberkahan rizkimu akan engkau dapat. Itu penting. Kenapa? Karena suami kita mencari nafkah, kasih kepada keluarga, nanti jadi masakan untuk kita. Kalau hartanya tidak halal, maka tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Maka yang keenam, kenapa rezeki tidak kunjung datang atau tidak jadi kebaikan yang segera datang kehidupan kita? Karena makan harta haram. Yang keberapa? 7. Karena zolim kepada pasangan. Zolim kepada pasangan. Makanya bunda, teteh sayang, belajarlah mulai hari ini jangan menzolimi pasangan kita dengan cara apapun, baik verbal ataupun non verbal. Saya tidak sepakat dengan apapun bentuknya KDRT di rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu, nauzubillah, semoga Allah membimbing kita untuk dijauhkan dari perbuatan seperti itu. Kata-kata harus dijaga, apalagi seorang istri. Di video saya mungkin bunda lihat juga ya, al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu seperti cermin hatinya. Kalau sudah pecah, mungkin kau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari Selasa itu ya. Makanya hati-hati betul, hati-hati betul. Maka Nabi bersabda, siapakah suami yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Sama, siapakah istri yang baik? Jawabannya al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Maka mulai hari ini bunda juga jangan zolim sama suami bunda. Para suami belajar jangan menyakiti hati istri kita. Belajar dengan hal-hal yang sederhana, manggil panggilan sayang. Ih, masya Allah. Ibu dipanggil sayang sama suami senang apa enggak? Itu sederhana tapi pahalanya gede banget. Makanya baginda Nabi itu kalau manggil istrinya luar biasa kan? Khadijah, apa panggilannya? Ya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, masya Allah. Aisyah, apa panggilannya? Ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Hari bunda, apa panggilannya sama suami? Kadang tergantung bentuk tubuh, kadang-kadang ya. Kalau agak berubah dikit, dut kesini gitu ya. Nggak boleh, sakit hati itu namanya. Kalau agak hitam dikit, bujur katel ke dia maneha, itu jangan juga. Hari ini mah coba siapin panggilan-panggilan yang terbaik. Maka mohon izin ya, jangan mudah marah di rumah tangga. Karena rumah tangga yang diisi dengan kemarahan akan menjauhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Sok belajar. Kumaha atunya kalau lagi kesel, gimana mengendalikan marahnya? Catat 5 cara agar marah kita bisa dikendalikan. Yang pertama, ketika lagi marah langsung baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir. Yang kedua, ketika lagi kesel, lagi marah, segera ambil air wudhu. Ingat, marah itu dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api. Api itu hanya akan padam dengan air. Maka bunda kalau lagi marah segera ambil air wudhu. Kalau mau tambah basah, mandi aja sekalian. Berenang ke laut, mati nanti hidungnya. Jangan, wudhu. Habis wudhu langsung ya gelar sajadah, sholat. Setelah itu baca Quran. Ambil wudhu, gelar sajadah, sholat, baca Quran. Bunda akan menemukan ketenangan di situ. Yang keempat, ubah posisi. Kalau marah sedang berdiri, segera duduk. Kalau duduk masih marah, berbaring. Apa bahasa gampangnya? Sareken. Tidurin aja.
Udah tidur mah insya Allah nanti juga lupa, paling di mimpi ke bawah-bawah sedikit lah, tidurin. Baru yang kelima, ingat-ingat pahala dari Allah untuk orang yang bisa menahan marah. Masya Allah. 5. 1. Baca ta'awudz. 2. Ambil wudhu. 3. Dirikan sholat baca Quran. 4. Ubah posisi. 5. Ingat pahala dari Allah ketika orang bisa menahan marah. Dan bunda tahu ya, Masya Allah, ada seseorang yang nanti Allah berikan surga yang lapang dan luas. Siapa orang itu? Ternyata orang yang punya ketenangan hati. Siapa mereka? Mereka yang mampu menahan marah dan mampu memaafkan orang lain. Oke? Yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Penghalang rezeki di rumah tangga karena durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Bunda sayang, teteh sayang, ingat ya, kalau sudah menikah nggak ada bahasa ini orang tuaku, itu orang tuamu. Setelah menikah itu berubah jadi orang tua kita. Maka perlakukanlah mertua kita sebagaimana orang tua kandung kita sendiri. Wahai suami, perlakukanlah orang tua istrimu sebagaimana engkau perlakukan orang tua kandungmu. Karena mereka keduanya sama. Artinya keberkahan rizkimu akan engkau dapatkan ketika engkau muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Yang ke-9, yang menjadi penghalang rezeki di rumah tangga karena malas dalam bekerja. Kalau dalam bahasa sederhananya, bangun kesiangan, tidur lagi setelah subuh. Makanya mohon maaf ya, kata orang tua dulu kan gitu ya, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok. Sekarang bukan sama ayamnya, diambil tetangga kita sekarang ya. Maka hati-hati, malas itu pintu sempitnya rezeki kita. Tapi rajin menghadirkan kebaikan, terutama di waktu subuh. Makanya bunda, teteh sayang, bimbing anak-anak kita untuk bangun di waktu subuh, berangkat ke masjid, sholat subuh. Insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. 9 penghalang pintu rezeki. 1, ayo, kurang bersyukur dan sering mengeluh. 2, kurang bertakwa kepada Allah. 3, lalai dalam sholat. 4, jarang baca Al-Quran. 5, lupa bersedekah. 6, karena sering makan harta haram. 7, zalim kepada pasangan. 8, durhaka kepada orang tua. 9, malas dalam bekerja. Cek dan evaluasi, muhasabah diri. Boleh jadi itu yang menghambat datangnya rezeki di rumah tangga kita, karena masih ada 9 yang menjadi penghalangnya. Jelas atau tidak? Bisa kita pahami? Bisa kita perbaiki dalam hidup kita? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan untuk kita semua. Insya Allah ilmu yang kita sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Nanti bagikan ke suami kita, belajar sama-sama ya. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Maka belajarlah untuk saling di rumah tangga agar bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, seperti biasa tidak ada tanya jawab. Nanti silakan bertanya kepada ustaz lain saja ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Da'ama tahu yang di sini mah murid-murid yang baik ya, yang tidak mau menyusahkan gurunya gitu ya. Jadi tidak mau bertanya. Bunda yang mau bertanya silakan boleh follow Instagram saya, Ahilman Fauzi. Sudah belum? Oke.
Silakan dilihat, silakan banyak postingan yang bermanfaat insyaallah. Doain Ahilman sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes mengantarkan doa kita lebih khusyuk, sehingga Allah kabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Duhai Allah, terima kasih hari ini Engkau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau ringankan langkah kami. Terima kasih ya Allah, hari ini Engkau izinkan kami hadir lagi di majlis taklim ini ya Rabb. Ya Allah, jika ada di antara kami yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang banyak maksiat, ampuni maksiat kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang buruk masa lalunya, ampuni keburukan kami di masa lalu ya Allah. Jika ada di antara kami yang sangat banyak kesalahannya, ampuni kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar, kami akui, jika hari ini ada musibah yang menghampiri kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami ya Allah. Jika hari ini ada cobaan yang datang kepada kami, itu semua disebabkan karena ulah tangan perbuatan dosa kami ya Allah. Allah, 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 berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allah, maafkan kami yang sering melalaikan salat. Allah, maafkan kami yang jarang baca Al-Quran. Allah, maafkan kami yang kurang pandai bersyukur. Allah, maafkan kami yang sering mengeluh, sering menyalahkan keadaan, tidak pandai ridha menerima ketentuan-Mu ya Allah. Allah, ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram. Allah, ampuni lisan kami jika sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram. Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya, jika ada yang pernah menyakiti ayah ibunya, ada yang pernah menyinggung ayah ibunya, jika ada yang pernah membentak ayah ibunya. Ighfir lana dunubana ya Rabb. Boleh jadi itu sebabnya terhalang kebaikan-Mu datang kepada kami ya Allah. Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika orang tua kami sudah wafat, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Allah,
Ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni rumah tangga kami ya Allah. Masih jauh darimu, sering melalaikan perintahmu ya Allah. Ampuni kami belum bisa menjadi istri yang baik. Ampuni kami belum bisa menjadi suami yang baik. Allah, lembutkan hati pasangan kami. Jaga dan lindungi pasangan kami. Allah, rukunkan rumah tangga kami. Allah, anugerahkan untuk kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, terima kasih untuk anak-anak yang kau titipkan kepada kami. Amanah anak-anak kami. Bunda Teteh sayang, hadirkan wajah anak-anak kita, sebutkan namanya ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama Raisa Samada Faya, Rumaisa Safia Faiba, Rainania Faiza. Ya Allah, takdirkan semua anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang ahlul Quran, yang hafal Quran, anak-anak yang kelak mendoakan kami saat kami di alam kubur ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bunda Teteh sayang, silakan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang sulit, sedang punya kebutuhan, ayo berbisik sama Allah. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutup aibnya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kami rizki yang halal dan baik ya Rabb, dan jadikan amal kami Engkau terima ya Allah. Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, jika hari ini Engkau kumpulkan kami di dunia, masukkan nanti kami ke dalam surgamu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan, dan semoga dosa-dosa kita Allah hapuskan. Insya Allah Allah angkat derajat kemuliaan hidup kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang benar semua dari Allah, yang salah semua dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.